keluar itu. Bah, yang bener lah, malah kemarin udah bikin kita sakit, malah sekarang repotin kayak gini. Bah, bah, Gimana lagi nih? kenapa ini mas? Aduh, Bah, yang bener bah, bang ini gimana bang? tak turunin lagi nanti bah, tendang. Sabar wi, tenang aja. Mendingan Apa, dibacain Mas? ayat kursi apa wi ini. Bah, si Eling bah, astagfirullah. Udah dikit enggak kan itu? Enggak, tapi kayak surupan apa gimana sih ini? Ya kan. Mau muntah apa wi? Kayaknya iya mas. Mau apa kendaraan apa gimana pak? Muntah gara-gara penyakitnya sendiri tuh. Wah, mau muntah atau gimana? Ah? Enggak katanya mas. Enggak muntah? Tapi kok kayak gitu ya? Ini mual kan ya? Iya. Kalau misalnya mau muntah nanti turun aja. Gak apa-apa. Lanjut. Oke Lur, ini kita sudah membawa Mbah Tundung masuk ke mobil. Tadi kita sempat nyelinap biar nggak ketahuan orang, biar nggak geger karena wujudnya seperti ini. Nah, kita putuskan untuk bawa pakai mobil juga. Nanti kita sampai rumah langsung kita tangani dulu. Semoga aja cara penanganannya sama seperti yang kita lakukan ya Mas Abdul. Semoga sembuh. Biar kita juga bisa ngobrol karena dia hanya sebatas berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh saja dulu. Iya, kita mau apa namanya nanya-nanya susah, termasuk dapat ilmu dari mana gitu, kita belum tahu teman-teman. Allahu Akbar. Mas. Allah Astagfirullah. Akbar. Mas. Muntah beneran dong. Ntar. Tapi itu muntah darah ya? Iya mas. Ntar dulu nyari tempat yang longgar. Ini takutnya ada mobil lain yang lewat Pak. Muncrat lagi ini. Mana tanganmu ini? Iya. Ntar cari tempat yang ada longgar. Masih sempit dah. Tapi udah keluar itu nggak mau keluar lagi kelihatannya. Aduh. Dibersihin dulu ya nggak apa-apa Wi. Soalnya masih jauh sih nih. Iya, Suruh turun aja lewat sana nih. Aduh. Iya mas. Diconggokin. Mas. Diunyil-unyil lagi pala biar gak itu. Bah, keluarin aja Bah, nggak apa sekalian Bah. Astagfirullah. Terus Wi, nggak apa-apa, yang kencang aja nggak apa-apa. Oh, kita masih di jalan ini Lur. Muntah rupanya. Oh, nggak apa-apa. Jangan. Keluarin aja mas. Astagfirullah. Allah. Ini udah parah ini pasti, ini lebih dari kita ini Wi. Iya ini mas.
Apa buru-buru aja yuk? Gas Gak apa-apa aja, lah, Mas. nanti kalau muter di mobil nggak apa-apa lah. Yang penting udah sampai dulu daripada kita muntahin di sini nanti malah nggak selesai-selesai gitu. Malah repot nanti ya. Repot ya. Mau ada orang lewat juga nanti malah dikira kita lagi ngartel. Ayo, 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 Iya Mas. masuk dulu ya. Ditahan dulu ya, Bas. Masuk dulu. Jedot. Panik aku ini mau fatal kok Mas Abdul. Ini udah Wah, yang bener lah malah. Kemarin udah bikin kita sakit malah sekarang repotin kayak gini. Bah. Bah. gimana lagi nih? Kenapa ini, Mas? Aduh, Bah, yang bener, Bah. Bang ini gimana, Bang? Tak turunin lagi nanti, Mbak. Tendang. Sabar wi, tenang ya. Mendingan Aduh, dibacain Mas. ayat kursi apa wi ini. Bah, si Eling, Mbak. Astagfirullah. Udah dikit enggak kan itu? Enggak, tapi kayak serupan apa gimana sih ini? Ya kayaknya ibas itulah keilmuannya itu. Tarik saya geber nih. Kalau nyerang kamu, kalau nyekik apa ngomong ya, Wi. Iya, Mas. Soalnya kalau bisa ke belakang nih. Eling, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Lur ini. Keluarin aja apa, Mas, ini, Mas? Ya jangan, orang kita datang mau nyelamatin boleh dikeluarin. Repot, Mas. Udah bikin kita sakit juga kan kemarin. Gak apa-apa ya, bentar lagi sampai ini yuk. Saya goper nih. Diturunin aja. Alhamdulillah Lur, kita sudah sampai rumah. Aduh. Taruh mana nih, Mas? Taruh dulu. Bawa mana nih? Aku nyiapin kursinya dulu. Astaga. Mas, mau minta lagi apa ini? Sini dulu nggak apa-apa. Duduk aja, Mbak. Iya. Begini Lur, ini kan kita sudah sampai. Kita nanti tinggal prosesi apa namanya penyembuhannya. Lubang yang kemarin kita pakai masih ada ini. Jadi nanti kita tinggal pakai. Cuman di sini kita kan sebelumnya nggak tahu kalau airnya itu bakalan dipakai untuk 3 orang. Batunya sudah saya buang, tapi airnya masih ada. Semoga masih tetap ngaruh sama Mbah Tundung ini. Soalnya kita tadinya nggak expect bakalan kayak gini ya Mas Abdul. Kenapa saya buang? Karena saya takut nanti banyak orang yang menanyakan mengenai batu petir. Maksudnya nanti berpikirannya bahwa batu ini tuh bisa membawa kesembuhan. Sebenarnya bukan membawa kesembuhan, tapi hanya sebuah syarat untuk kita apa namanya ritual pengobatannya gitu loh. Jadi bukan batunya yang menyembuhkan, tapi itu hanya simbolisasi gitulah. Kemarin sempat ada yang datang ke rumah menanyakan batu petirnya di mana. Itu yang saya takutkan gitu loh. Oke, nanti saya siapkan semuanya. Semoga Mbah Tundung kita bujuk mau untuk melakukan simbolis penguburan ini. Doakan ya Lur, semoga Mbah Tundung cepat pulih agar nanti kita bisa selesaikan masalahnya tuntas tanpa meninggalkan PR lagi. Pijitin terus aja, Wi. Iya, Mas.
Baiklah sedulur, untuk kali ini kita sudah siapkan medianya, kita udah benarkan lagi liangnya, airnya juga disiapkan, tinggal kita bujuk Mbah Tudung untuk melakukannya. Mbah, ikut kita yuk. Yuk. Masih sadar kan? Mbah tidur di sini, tidur di sini. Kenapa, Mbah? Enggak apa-apa, Mbah. Aman. Demi kesembuhan Mbah loh. Aduh, ngapain takut? Pegangin Mas Abdul. Nih, katanya Mbah mau sembuh. Caranya memang begini, Mbah harus dikuburin dulu. Ini kan pendek, nggak sampai tenggelam, nggak tenang aja. Nah, kepalanya juga masih nongol. Masih bisa nafas, tenang aja. Oh, biar tanah ini kayaknya nih. Ayo, Mbah. Ih, kok batu. Sini Mas Abdul. Coba pegang ini bentar. Ayo, Mbah. Ikut saya, Mbah. Kasurnya empuk banget kan, Mbah? Tidur dulu yuk. Biar istirahat. Jaga jarak Mas Abdul. Bok kuning. Kakinya dicari, mau kena kaki malah. Lewat sini asik miru ya. Oh ini. Kirain kalian masih liburan. Istirahat itu. Kita harus jemput itu loh, Mbah Tudung. Saya nyariin kalian ke hutan. Kirain kalian ke hutan. Kalau kita jemputnya di rumah, kok rumahnya dia? Ya, kirain rumahnya di hutan. Hampus kau. Kalau kayak gini, dibandingkan ini bohongan-bohongan kayak gini, kuburannya kita bikin yang beneran. Jangan, ya, Dawi. Jangan. Alah, kau dendam. Masih hidup ini tahu. Kemarin sama aja pembunuhan bos kalau gitu mah. Iya. Mau ngapain lah? Lagi pula ini kalau tidak kita sikat sekalian juga bakalan disikat sama mbahnya sendiri kan. Bakalan jadi tumbalan. Tinggal milih siapa yang mau melakukan. Bercanda tuh, masa ya saya tega itulah.
Ya, silakan dilanjutkan. Saya lihatin dari kejauhan praktek kalian bagaimana. Jadi temposnya. Siram ini bos ya. Iya. Kasihan juga ya. Rentah seperti ini banyak pola. Ya terus Mas Abdul gak apa-apa. Yang tenang Mas. Wah. Yo, terus. Lanjutin dah mau keluar itu. Wah, keluar. Sesuatu keluar barusan Lur. Oke, udah beres. Anu, ini lagi. Bah. Iya. Udah sadar, Bah? Saya di mana ini? Oke, udah sadar, udah bisa ngomong, Lur. Wi, dianterin mandi, suruh bersih-bersih. Ya, Mas. Biar itu tuh bekas-bekasnya hilang semua. Oke, Lur. Oke, sambil nunggu mbahnya dimandiin dulu, biar nanti enak. Saya barusan melihat ada sesuatu yang keluar. Mas Abdul lihat nggak? Oke, berarti ini memang rada ganjil ini. Sesuatu keluar barusan. Saya lihat Cil. Kemungkinan dia di atas. Saya merasakannya arahnya tadi ke atas. Oke, kita cari dulu. Tapi saya ngerasa nggak jauh kok Bos dari sini. Saya juga ngerasa. Tapi ya kemungkinan di atas. Ya, tadi Kamu ngerasa dah, Dol? enggak. Ah, kamu mah. Ya, tadi emang kemana Bos itu? Bos lihatnya. Saya tidak lihat. Hanya merasakan, tapi ya bisa dikatakan melihat. Mana nggak ada apa-apa Bos. Ini rasanya saya. Burung kali Bos lihatnya. Dari sekitar sini. Jangan-jangan dia berubah jadi burung. Harusnya dia sudah memadat di sini. Kemarin sih seperti gitu Bos.
Apa, Bos? Situ rupanya. Hah? Itu mana? Depannya, Bos. Ini. Kau harusnya melihat jangan dengan membuka mata, tapi menutup mata. Tutup matamu. Arah pada kanan. Mana? Bram. Buka mata. Kalau buka mata kau akan kehilangan. Ini yang Bos lihat tadi. Benar. Ternyata begini caranya. Tetap tutup mata. Ya, tarik dia bersama-sama. Nah, kamu ya tuh. Siap, Bos. Hebat juga kau bisa melihatku. Kami berpengalaman. Apalagi untuk menghadapi makhluk-makhluk merah tengu seperti dirimu. Kau boleh bersembunyi di tempat apapun. Tapi pada ujungnya kau akan terlihat juga. Sihirmu aneh, saya akui. Kau terbalik dari yang lain. Sekarang semua sudah jelas. Saya tidak ingin basa-basi lagi dari Ya, semua sudah jelas. Kau sudah merebut apa yang seharusnya saya miliki. Saya pernah mendengar kata-kata ketika kau merasa kehilangan sesuatu. Sejatinya kau tidak kehilangan sesuatu itu. Karena sesuatu itu bukanlah milikmu. Tapi dia sudah mengakuinya. Mengakui apa? Yang kau maksud dia adalah Mbah Tunduk. Ya. Apa yang dia... Ya, adalah makananku. Oh, itu makananmu. Sejak kapan seseorang rela dirinya untuk dimakan? Dia yang memintanya. Permintaan seperti apa yang Mbah Tunduk minta terhadapmu? Pastinya kekuatan. Kekuatan dalam bentuk apa yang kau maksud? Kekayaan. Kekayaan seperti apa yang... Menghilangkan rasa bosan dalam hidupnya. Kau hanya memberikan 3 hal itu. Tapi kau tidak memberikan ketenangan, itu percuma. Dia sendiri yang datang kepadaku. Menceritakan semua keluh kesahnya. Keterpurukan dalam hidupnya. Bagaimana kau tahu bahwa dia benar-benar terpuruk? Dan seperti apa yang membuat Mbah Tunduk itu terpuruk? Dia sendiri yang berkata seperti itu. Apa yang dia katakan? Jika memang dia layak menjadi makananmu, maka akan saya berikan. Tapi kalau dia adalah bangkai, tentu saya tidak akan memberikan bangkai kepadamu. Dia yang meminta pertolongan kepadaku untuk segera menghilangkan rasa terpuruknya. Saya turuti itu. Keterpurukan seperti apa yang dialami? Tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Apa yang membuat dia tidak bahagia? Dia tidak bersyukur. Dan keserakahan ada dalam dirinya. Dan kau menolong manusia semacam itu. Yang kau tahu akan bahwa
Manusia seperti itu. Kesempatan bagiku. Kau ini sedikit berbeda. Kau tidak perlu berputar-putar. Ceritakan saja pada intinya. Dia merasa terpuruk. Karena dia ditinggalkan oleh istrinya. Karena dia miskin. Hah? Dan kau tahu dia tidak akan pernah bersyukur dan kau mencoba untuk memberikannya sebuah naungan. Itu adalah kebodohan. Hanya bagaimana? Kau menyuapi burung yang tidak akan pernah kenyang. Tapi saya sudah memberikannya pertolongan. Pertolongan seperti apa? Sudah saya berikan 100 butir kayu. 100 butir kayu. Kayu yang membuat beberapa orang terkena santet. Kau memberikan 100 butir kayu tapi kau meminta nyawa. Sudah saya peringatkan. Jangan gunakan semua butiran kayu itu. Sebentar. Berarti apa yang dikatakan oleh makhluk sebelumnya benar. Kau memberikan 100 butir kayu. Jika 100 butir kayu itu habis terbakar, maka dia akan menjadi tumbal. Lah, kan itu bisa diakali. Mbah Tunung biasa saja menyisakan 1 butir untuk seumur hidupnya agar dia tidak menjadi tumbal olehmu. Kenapa kau tetap memberikannya? Itu kan gampang. Tinggal sisain 1, jangan dibakar, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan tumbal. Kan seperti itu. Karena saya yakin Dengan keterburukannya. dia pasti serakah. Pasti akan menghabiskan semuanya. Karena dari awal dia tidak pernah bersyukur. Dan kau suka daging-daging semacam itu. Makanan empuk buatku. Kiwarata. Perjanjian ini menjebak, Lor. Jadi mereka itu tahu bahwa manusia tidak akan pernah bersyukur. Walaupun sudah dikasih tahu pantangannya untuk tidak menghabiskan 100 butir, pada akhirnya mereka akan tetap menghabiskan karena Ya. Sudah diberi 1 pasti akan minta 2. Sudah 2 pasti akan 3. Itu benar manusia. Dan kini sudah waktunya kamu menyantapnya karena 100 butir itu Ya. sudah habis. Baiklah, kalau seperti itu perjanjiannya ya saya mau gimana lagi ya Mbak. Silakan duduk menunggu Mbah Tundung membereskan pakaiannya. Kalau Mbah Tundung kok dimakan dalam keadaan seperti itu ya ndak enak kan. Kok berarti sudah mengabdi kepada Mbah Tundung itu berapa lama? Tenang, kami tidak membawa siapa-siapa di sini. 5. 5 bulan. 5 bulan? Ya. Berarti dia pemula dong. Maka dari itu dia tidak berhati-hati. Saya memanfaatkan itu. Bagaimana kalau saya meminta dagingnya sedikit? Tidak bisa. Apakah kayu itu masih ada? Tidak ada. Saya minta kayu itulah.
Nanti saya kasih tumbal satu manusia. Sudah saya katakan tidak ada. Kau sudah lapar banget. Kalau tahu seperti itu ya, saya tidak akan menahanmu, saya tidak akan menghalangimu. Karena dengan begini saya tahu kalau si Tundung itu ya serakah rupa-rupanya. Kami tidak ingin Tundung tetap hidup. Karena takutnya. Maka dari itu serahkan. Kan kita sudah bilang dia lagi dibersihkan, lagi mandi, mau dimakan sama kamu. Tidak perlu. Tidak Bawa dia kemari. Sebentar lah. Kita istirahat terlebih dahulu. Mungkin sedikit menyantap minyak manusia. Apa itu? Minyak manusia. Jika kau harus menyerap sari-sari manusia sebelum ditumbalkan atau setelah ditumbalkan, kini kita tidak perlu lagi menggunakan itu. Kulit manusia direbus sampai mendidih. Terus berhari-hari sampai akhirnya dia menguap. Beberapa ya ada yang menjadi air, beberapa ada yang menjadi minyak. Dan ini, Lihat saya, kita sama-sama jin. Kau tahu lah, kau lihat muka saya, apakah saya ada kelihatan makhluk-makhluk baik? kejam, Kejam, keji, pemangsa, sombong. sombong. Kau mengatakan sombong pada seorang yang sombong, sedangkan dirimu sombong. Itu adalah pujian. Ya, Kau tahu manusia yang kita singgahi saat ini? Mereka adalah Mbah Tundung dalam hidupku. Kau mengerti maksudku? ya. Jika kau punya Mbah Tundung, saya punya dua manusia ini. Santapan untuk kita. Jangan terlalu gegabah untuk mengatakan itu. Kita ini harus merahasiakannya. Baik. Baunya tidak akan enak. Telan saja langsung. Oh, itu sangat kurang. Saya tidak akan membiarkanmu mencicipinya. Kau nikmati semuanya. Tahan baunya. Dua manusia menjadi satu botol minyak. Wah. Telan masuk. Hei, gimana Berani menipu. enak atau tidak? Air putar. Bakar. Mati lagi. Kau tidak suka manusia kah? Apa ini? Itu kan minyak ini? manusia. Bukan. Nah, Rasa manusia tidak seperti ini.
Rasa manisnya sedikit lebih menjengkelkan dari ini. Semuanya tabar. Ini untuk pelajaran kita semua, Cik. Kau jangan memberikan semua senjatamu untuk bagian dari rencanamu. Dengan demikian, dia melucuti pakaiannya sendiri. Amatir. Dia udah lebur berarti, Bos. Sudahlah. Saya tahu kau tidak akan mau bertarung di saat-saat seperti ini. Kau masih lemah. Jadi, begitulah caranya. Menang tanpa bertarung. Kok kayak kelihatannya gampang, Bos? Saya tahu makhluk seperti itu sedang kelaparan. Jadi, ya mudah bagi saya untuk melawannya. Aduh, berarti kali ini misi sudah selesai. Kita nanti buka misi baru. Sama saya cek Mbah Tunung keadaannya gimana. Terima kasih yang udah pantau. Sehat selalu, lancar rezeki. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.